Jadi kita bersyukur ya, orang Batak ini punya kelebihan dari bangsa lain. Dia punya tarombo, silsilah. Ini sekarang yang udah mulai tergerus dengan generasi-generasi kita, kurang begitu tahu atau tidak mau tahu dengan tarombo. Karena kita orang-orang tua ini tidak mengajarkan itu, penting. Padahal orang tua kita dulu mengajarkan itu supaya kita ingat bahwa kita nanti ada generasi, legacy yang kita tinggalkan. Ya. Kemudian kalau kita lihat asal muasalnya katanya si bisa. Narasaon itu terdiri dari Manurung, Sitorus, Sirait, Butar-Butar. Manurung sama Sitorus itu tidak bisa panggil abang atau adik. Namanya sahli, donga sahli tubuh. Sabalutan kata orang Batak. Dia sekali lahir. Sehingga dia tidak bisa dibilang siapa di depan, siapa yang lebih tua. Kemudian ada keunikan Sirait ini. Pendamai. Ketidakcocokan ini semua, dia bisa menjadi mediator yang baik. Sehingga yang namanya Butar-Butar itu hormat sekali sama Sirait. Ya. Contoh lah, kita dulu ada perjanjian tidak tertulis, hasil musyawarah Narasaon, bahwa kepala daerah di Toba itu bergantian. Ya kan? Kita kasih sama Sitorus dulu, baru sama yang lain. Tapi kenyataannya enggak. Ya kan? Nah, sehingga kalau kita lihat populasi Narasaon di Tapan Toba itu hampir 40% dari semua marga-marga. Cukup banyak. Dari Cibisalah turun ke Ajibata, Sirait, ke Motong. Terus Motong ke tempat marga Manurung. Turunlah ke Lumanjulu. Berseraklah dia kemana-mana. Jadi asal muasalnya itu Sibisa. Kita sebenarnya bersyukur kalau Sibisa itu dari tujuan wisata dengan adanya bandara dan segala macam kaldera. Tapi pelibatan daripada stakeholder, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat diajak dong. Saya sampai sekarang nggak kenal namanya BPODT. Saya pendiri Punguan Narasaon sama Pak Dewi Sitorus tahun 2001. Ya, saya mewakili marga Sirait. Jadi sebenarnya orang Batak ini paling gampang dihadapi. Ya, jangan urun rembuk. Didengar pendapatnya, dikasih dia bicara, diterima masukannya. Gak sulit. Karena orang Batak itu rata-rata jago berdebat. Kalau kita berdebat, kalah kita. Kita lihat tanda-tandanya apa? Banyak warung, banyak orang main catur. Itu kan menandakan orang Batak itu punya kelebihan. Kita lihat pengacara-pengacara terkenal sekarang orang Batak. Nah, selain berani, dia bisa mempertahankan argumentasinya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya, Sirait itu ada salah satu komunitas yang sangat banyak. Hanya kepemimpinan leadership Sirait itu nggak ada lagi. Saya juga sudah mulai undur diri dari situ. Artinya gini, Punguan itu maunya satu ketuanya. Di Jakarta udah pecah-pecah. Ya karena tadi mau di atas semua. Tidak mau dia melihat. Contoh saya senangnya sama Charles Bonar. Dia lihat dari kampung. Porsche itu adik dari kami. Ketika dia bilang, kalau kita kenal sama marga Sirait, kampungnya tanya. Jadi artinya kita nggak pakai nomor. Tapi kampung halaman. Kalau marga lain pakai nomor, kita pakai kampung halaman aja. Jadi kepada kita hari ini, ayolah, jangan kita seminarkan adat ini. Adat ini sudah baku kok. Hanya perlu aja kita teruskan. Kemudian adat itu yang dipersulit, jangan dipanjang-panjangkan. Sehingga menunjukkan siapa dia. Sehingga orang yang nggak berpunya nggak bisa menampilkan adat. Contoh orang berada di Jakarta, dia bikin pesta begini-begini. Sehingga orang yang nggak punya nggak bisa buat pesta besar-besar. Karena selalu ukurannya Hamoraun, Hasangapon, Hagabeo. Selalu bicara Hamoraun dulu. Nah, ini yang membuat pertikaian. Aku kaya, aku perlu ke Sangapon. Ya kan? Padahal sebenarnya secara alami ketika kita hidup kita berdampak, kita akan dapat Hamoraun, kita akan dapat Hasangapon. Nah, jadi itu sebenarnya
perlibatan daripada kita selaku kampung halaman tidak ada. Kemudian Aji Bata sebagai tempat transit berangkat ke Samosir, ya crowded. Kalau ada membludak tamu, nggak bisa berangkat karena macet. Nah, jadi kita hari ini di sana kita perlu belajar untuk kembali back to the basic sebagai orang Batak, bangga sebagai orang Batak, ya, tahu silsilah, sombamar hula-hula, elek marboro, mana berdongan tubuh. Sebenarnya itu kan falsafah Batak yang hebat. Bagaimana kita mau, karena kita siklusnya begitu juga. Kadang kita jadi hula-hula, kadang kita jadi boru, kadang jadi dongat tubuh. Kan hebat sekali karya orang Batak ini. Hah? Fenomenal kan? Tapi banyak sekarang orang nggak tahu silsilahnya. Saya juga meneruskan kepada keluarga kami untuk mulai tahu silsilah. Jangan nanti gini, saudara kandungnya nggak kenal. Karena nggak pernah diceritakan. Kelebihan orang Israel apa? Tahu. Makanya mereka keluar dari Mesir tahu silsilahnya. Kemana-mana mereka tahu. Kelebihan kita orang Batak apa? Kenal marga apa? Langsung kita cari tarombonya. Ada siang-siang. Jadi ada sebenarnya nilai plus kita yang perlu terus kita tingkatkan. Kita kembang. Bukan pesta-pesta ada jadi kembangkan. Pengertian, pengetahuannya tentang relationship kekeluargaan itu. Ya kan? Jadi contoh kita sekarang di Toba di sana biaya kos politik paling tinggi mana? Di kampung kita sana. Semua orang money politik, kesempatan. Lebih mahal daripada Medan. Per kursi. DPR pun lebih mahal. Karena orang berpikir kesempatan. Dia lupa bahwa hak dia itu yang membuat dia nanti bisa lebih maju. Kemudian pemimpin juga menawarkan itu terus. Nah, sehingga masyarakat menjadi tidak diperdulikan lagi. Jadi budaya transaksional itu jangan lagi diperkuat. Tapi budaya silsilah kita menghormati sesama keluarga. Ya, meneruskan warisan ini kepada kedua kita. Kita lihat Jepang, negara sangat maju pun hari ini budaya yang tinggi. Korea, China. Ya kan? Jepang sampai sekarang dia nggak mau bikin bahasa Inggris di tokonya. Bahasa Jepang, kanji. Korea juga. Korea bisa makin kaya, makin hebat dengan menjual seni budayanya. Orang datang ke Korea, semua anak-anak muda tahu film Korea. Nah, kita sangat terkesan kemarin dengan film apa itu namanya? Agak lain. Itu kan rata-rata orang Batak. Logatnya itu membuat orang tertarik kan. Dinamis, ceritanya juga tidak menakutkan, tidak menghebohkan, tidak membuat orang stres. Dan satu kelebihannya itu apa adanya. Maksudnya, kalau kita kan film Indonesia ini kan cantik-cantik, mewah-mewah, glamor-glamor. Padahal realitanya masih banyak sekitar kita yang kekurangan. Nah, gimana kita seperti Jepang? Negara yang teknologi maju masih bisa kuat itu. Budaya-budayanya. Kalau misalnya di ilmu karate ada namanya Bushido, menghormati kepada senior gurunya. Hari ini kita kan enggak. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya, gimana kita melihat orang yang lebih tua hari ini? Apa panggilan untuk orang lebih tua? Apa yang panggilan untuk sesama? Kan udah ada di orang Batak. Nah, di Jepang kita lihat misalnya rumah kayu, ya kan? Walaupun di sana teknologi tinggi, tapi mereka masih mempertahankan baju tradisinya, bahasa Jepangnya. Kita udah malu bahasa Batak. Dan rata-rata orang Batak nggak tahu. Saya udah pernah usulkan untuk sampai Pemkab bahasa, bikin kearifan lokal di sekolah. Misalnya tulisan Batak, aksara Batak, kemudian bahasa Batak, kemudian adat Batak, uning-uningan semuanya. Mana ada lagi? Udah bergeser. Sekarang kalau kita lihat, tortor sekarang kan tortor yang modern ini, nggak aslinya lagi. Contoh, digabung nanti drum sama gondang. Kalau gondang itu kan ada nama-namanya. Untuk apa itu nyanyikan? Nah, itu sebenarnya.